Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Masyarakat dunia terutama Indonesia tentu ingat betul musibah tsunami Aceh 16 tahun silam. Ratusan ribu orang tewas dalam musibah tersebut. Peristiwa itu tentunya menyimpan beragam cerita yang tentunya sebagian orang sebut itu aneh tapi nyata. Kisah janggal itu sendiri dituturkan dari para korban yang selamat. Mungkin bisa dibilang keajaiban selalu ada di setiap musibah. Akhirnya dari salah satu kisah tersebut menjadi buah bibir masyarakat dunia. Namun demikian, semua hal-hal yang dipandang aneh oleh manusia tak luput dari kekuasaan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Bisa, Maha Kuasa, segala sesuatu yang dianggap mustahil oleh manusia pastinya Allah berkuasa akan hal itu. Berikut fenomena aneh saat tsunami Aceh. Diselamatkan ular raksasa. Kisah pertama datang dari seorang wanita bernama Ummi Kasum. Dia merasa bersyukur bisa bertahan hidup setelah bencana tsunami melanda kampung halamannya 10 tahun silam. Kisah Ummi Kasum memang seperti tak masuk akal. Namun ini sebuah kisah nyata. Saat tsunami memporak-porandakan Aceh, nyawanya bisa selamat setelah ditolong oleh seekor ular. Ummi Kasum yang akrab disapa Maksum berprofesi sebagai juru memandikan mayat dan bidan kampung. Pekerjaan ini sudah dilakoninya selama 35 tahun. Maksum yang saat ini berusia 60 tahun memang tak mengingat persis bagaimana bisa diselamatkan ular tersebut. Namun seingatnya saat hantaman gelombang tsunami ini yang mencapai ketinggian gelombang sebatang pohon kelapa tua itu datang, dirinya tidak sadarkan diri lagi. Sehingga dia tidak bisa menceritakan bagaimana cara dirinya digulung oleh gelombang tsunami. Akan tetapi, tiba-tiba dirinya sudah berada di daerah jembatan Krungcut yang berjarak sekitar 800 meter dari rumahnya. Saat itulah dia baru sadar bahwa bersamanya ada seekor ular besar yang melilit tubuhnya. Kepala ular tersebut menjulur ke arah wajah Maksum. Namun saat itu, Maksum tidak sedikit pun merasa takut. Justru Maksum mengaku sempat berbisik dengan suara nada lemas, meminta agar bisa diselamatkan ke daratan. Saya bilang waktu itu, tolong selamatkan saya ke darat, ucapnya dengan bahasa Aceh. Lantas ular itu mengantar ke darat lalu bergerak dan menenggelamkan dirinya dalam sungai. Dan lagi-lagi tiba-tiba dirinya sudah berada di jembatan Lamnyong, Darussalam dengan jaraknya sekitar 300 meter. Kubah tsunami dan pria berjubah putih. Ada lagi kisah dari Wara Desa Gurah, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Menurut warga sekitar bukit tersebut, ketika gelombang tsunami menerjang ada kubah masjid yang terdampar hingga ke kampungnya. Padahal dari tempat semula di Masjid Jami Desa Lam Tengah berjarak sekitar 2,5 km dari kampung Wara. Oleh warga sekitar, kubah ini pun dinamakan kubah tsunami karena proses perpindahannya menurut warga karena gelombang tsunami. Terdamparnya kubah ini di tengah-tengah persawahan dan berada di lereng gunung menyisakan banyak cerita mistis. Bahkan warga setempat meyakini ada kekuatan mistik hingga kubah ini terdampar sejauh itu. Sriyana, seorang pemandu yang telah bekerja setahun ini, pernah menemukan tamu yang datang ke tempat ini berkelakuan aneh. Sekitar beberapa bulan lalu, dia mendapati seorang pengunjung paruh baya berdiri terpana saat melihat kubah tersebut. Lantas, karena Sriyana penasaran dengan tingkah laki-laki paruh baya ini, dia bertanya ada apa gerangan sampai ia termenung dan mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Jadi saya tanya kenapa, lalu laki-laki paruh baya itu bilang ada yang membawa kubah ini oleh 3 orang berserban putih, kata Sriyana. Namun sayang, Sriyana tidak ingat lagi nama laki-laki tersebut. Demikian juga tidak mengetahui keberadaannya.
karena laki-laki paruh baya itu datang sendiri saat itu. Sriana penasaran dengan perkataan laki-laki misterius ini. Lalu dirinya kembali bertanya siapa sosok berpakaian serba putih itu sebanyak 3 orang. Lalu laki-laki paruh baya itu menyebutkan seorang ulama besar dan memiliki 2 murid yang selalu bersamanya, yaitu Hamzah Fansuri bersama kedua muridnya yang membawa kubah ini. Ini kan kisah mistis, tidak perlu terlalu percaya, tetapi cukup kita jadi pengetahuan saja, karena bisa saja terjadi hal-hal unik seperti itu. Tetapi jangan percaya 100% timpalnya. Sriana mengaku tidak jauh dari Masjid Jami, masjid tempat kubah ini semula ada kuburan seorang ulama besar di Aceh, Tengku Hamzah Fansuri bersama 2 muridnya. Makam tersebut katanya saat ini sudah dilakukan pemugaran dan bahkan banyak orang pergi berziarah. Makam ini banyak orang percaya adalah seorang ulama yang keramat dan memiliki ilmu keislaman yang tinggi. Di sana memang ada 3 kuburan. 1 kuburan Tengku Hamzah Fansuri dan 2 muridnya. Makam-makam ini terletak di ujung Pancu. Jelasnya, kisah Tengku Hamzah Fansuri memang banyak terjadi kontroversi. Meskipun sudah pergi 4 abad lalu, nama harumnya bisa terkenang sampai saat ini. Hamzah Fansuri selain seorang penyair terkenal dan juga meninggal ajaran sufisme hingga menyebar ke daerah-daerah, sehingga keberadaannya pun misterius. Ada banyak pendapat dan beberapa lokasi kuburan yang dipercaya Tengku Hamzah Fansuri. Kubah Masjid Ajaib. Warga Desa Gurah, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar menamakan kubah ajaib itu kubah tsunami, lantaran proses terhempasnya hingga belasan kilometer sehingga dianggap ajaib. Kubah inilah yang banyak diburu oleh wisatawan, terutama wisatawan asing, untuk membuktikan dahsyatnya tsunami yang menerjang Aceh. Sejak sebelum tsunami, daerah ini merupakan persawahan warga. Saat tsunami menerjang Aceh, baru banyak orang mengunjungi daerah ini. Tentu punya alasan wisatawan datang, yaitu ingin menyaksikan kubah tsunami yang terdampar dari Masjid Jami berasal dari Desa Lam Tengah. Jarak terdampar sekitar 2,5 km dari tempat semula. Ada 7 orang selamat dalam kubah ini, dan kubah ini ibarat kapal bagi mereka saat tsunami terjadi. Jelas Sriana. Kubah ini berbentuk bulat. Di dalam kubah ada cekungan yang terbuat dari semen. Di bawah kubah ada seperti lantai. Menurut Sriana, yang berbentuk lantai ini diperkirakan atap masjid yang terlepas dan menjadi pondasi kubah ini yang berdiri kokoh. Diperkirakan bobot kubah ini sampai 80 ton, jelasnya. Masjid yang kokoh berdiri. Cerita lainnya adalah Masjid Rahmatullah di Lampu Nanggro, Aceh Darussalam. Masjid ini masih kokoh saat tsunami menerjang masjid tersebut. Padahal saat tsunami datang, seluruh bangunan hancur dan terhempas hingga ratusan meter. Dan Masjid Rahmatullah masih kokoh berdiri meski letaknya 500 meter dari bibir pantai. Masjid itu dibangun pada 12 September 1997 oleh Gubernur Aceh saat itu Syamsuddin Mahmud. Masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang masih kokoh dari sebuah perkampungan di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Sebelum tsunami, perkampungan ini dihuni oleh sekitar 6.000 jiwa. Kebanyakan berasal dari kelas menengah ke atas. Masyarakat di perkampungan ini kebanyakan karyawan PT Semen Andalas Indonesia. Ada juga nelayan dan petani. Subhanallah, tsunami merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan peringatan serta ujian bagi seluruh rakyat Aceh. Semoga amal ibadah para korban tsunami tersebut ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.